Sebuah proses hukum semestinya hadir untuk menjernihkan sebuah perkara. Upaya hukum sudah seharusnya dilakukan untuk memperjelas dan menuntaskan sebuah polemik. Namun, logika umum itu tidak berlaku untuk kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Semakin banyak dan semakin panjang proses hukum yang berjalan dalam penuntasan kasus ijazah palsu Jokowi ini, semakin ruwet pula persoalannya. Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editors. Sebuah proses hukum semestinya hadir untuk menjernihkan sebuah perkara. Upaya hukum sudah seharusnya dilakukan untuk memperjelas dan menuntaskan sebuah polemik. Namun, logika umum itu tidak berlaku untuk kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Semakin banyak dan semakin panjang proses hukum yang berjalan dalam penuntasan kasus ijazah palsu Jokowi ini, semakin ruwet pula persoalannya. Proses sengketa ijazah palsu Jokowi ini tidak hanya menyasar aspek pidana, namun juga menyoal terkait keterbukaan informasi publik di Komisi Informasi Pusat, serta ada juga gugatan citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Misalnya, Komisi Informasi Pusat telah menyatakan bahwa salinan ijazah Jokowi yang digunakan dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka untuk publik. Putusan tersebut dikeluarkan setelah KIP mengabulkan permohonan dalam sengketa informasi publik yang diajukan oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi terhadap KPU Republik Indonesia. Namun, putusan telah dibuat, KPU tak kunjung membuka dokumen salinan ijazah Jokowi tersebut. Begitupun dalam sidang di PN Surakarta, tim kuasa hukum Jokowi tidak menghadirkan ijazah asli Jokowi ke persidangan. Padahal selama ini Jokowi selalu berkoar-koar untuk menunjukkan ijazahnya, terutama di forum pengadilan. Namun kenyataannya persidangan di PN Surakarta, ijazah itu tidak pernah nongol. Malahan ijazah asli milik Bambang Budi Harto yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1995 dipampang secara terbuka dalam persidangan. Ijazah itu diperlihatkan ke publik oleh adik kandungnya bernama Rujito di persidangan citizen lawsuit di PN Surakarta beberapa waktu lalu. Jelas ada perbedaan mencolok antara ijazah Bambang Budi Harto dengan ijazah yang diklaim milik Jokowi. Salah satunya yang paling mencolok yakni terkait dengan materai. Ini adalah ijazah yang dikeluarkan Mei 1985 dengan materai Rp500. Sementara ijazah yang katanya adalah milik Joko Widodo dikeluarkan pada November 1985. Masa materainya turun jadi Rp100? Tidak mungkin kan? Kata tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Tifauziah Tiasuma, saat mendatangi Polda Metro Jaya pada Kamis 15 Januari lalu. Tak hanya urusan autentikasi dan juga keabsahan ijazah. Dalam kasus pidana ada upaya penghentian perkara terhadap dua tersangka, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Alasannya karena mereka berdua secara terpisah dari 6 tersangka lainnya telah sowan ke Jokowi di Solo. Secara hukum, keduanya juga telah mengajukan restoratif justice dan memilih berdamai dengan Jokowi. Kuasa hukum Jokowi, Rifai Kusumanegara,
menegaskan bahwa proses hukum terhadap para tersangka lainnya akan terus berjalan. Ada 2 klaster tersangka dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Yang pertama yakni Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Kurniatri Royani. Kemudian 3 tersangka lainnya di klaster kedua yakni Roy Suryo, Rismon, dan Tifauziah Tiasuma akan terus diproses hukum hingga ke pengadilan, ujar kuasa hukum Jokowi. Bukannya gentar, 6 tersangka para penggugat keabsahan ijazah sarjana Jokowi tersebut justru semakin getol melawan. Mereka bahkan dengan lantang menyebut bahwa ijazah Jokowi, terutama Roy Suryo, menegaskan bahwa 99,9% ijazah sarjana Jokowi yang dikeluarkan dan ditunjukkan selama ini oleh beberapa pihak adalah palsu. Bahkan mereka dengan lantang menyebut bahwa ada 6 versi ijazah Jokowi dan semuanya berbeda-beda. Jadi kawan-kawan, saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa ada beberapa versi ijazah Jokowi yang sudah keluar dan sudah kita dapatkan juga, ujar pakar hukum tata negara Refli Harun yang juga berperan sebagai tim kuasa hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Refli memerinci ke-6 versi itu diterbitkan masing-masing oleh, pertama, ditunjukkan oleh KPU Surakarta, kemudian KPU DKI Jakarta, lalu ada KPU RI, kemudian ada ijazah versi unggahan politikus PSI Dian Sandi Utama, lalu ada versi yang ditunjukkan oleh Bareskrim Polri pada 22 Mei 2025, serta yang terakhir yakni versi gelar perkara khusus Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025. Jadi ada 6 versi. 6 versi itu kita meyakini itu tidak sama, beda. Entah 1 atau 2 yang jelas beda. Karena itu kalau ada satu saja beda berarti ya ada yang tidak benar. Tidak mungkin kemudian dua-duanya asli. Yang ada adalah dua-duanya palsu. Pasti begitu, ujar Refli Harun. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ini semestinya tidak harus ruwet dan menghabiskan sumber daya negara seperti yang terjadi selama ini. Urusan dokumen ini seharusnya sederhana, asli atau tidak, absah atau ilegal. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Makin lama persoalan ini tambah ruwet, berlarut, dan kehilangan substansi. Bukan karena kurangnya instrumen hukum, melainkan karena absennya sikap tegas dan transparan dari para pemangku kepentingan. Baik itu pihak-pihak yang selama ini diserahi dokumen-dokumen Jokowi ataupun para pihak aparat-aparat penegak hukum. Dalam negara demokrasi ini, ijazah bukan sekedar dokumen administratif. Ia adalah simbol legitimasi, kejujuran, dan akuntabilitas seorang pejabat publik karena ini disyaratkan oleh undang-undang. Ketika muncul keraguan atas keabsahan dokumen tersebut, terlebih terhadap seorang presiden, maka mestinya klarifikasi terbuka adalah keniscayaan, bukan sebuah pilihan mau ditunjukkan atau tidak. Sebenarnya gampang. Tinggal tunjukkan. Silahkan periksa keabsahannya bagi siapapun pihak yang meragukannya. Ya, sesederhana itulah. Urusan ijazah Jokowi ini akan selesai. Sayangnya, isu ini sejak awal lebih sering direspon dengan nada defensif, alih-alih langsung menunjukkannya. Yang mengemuka justru pelaporan pidana, saling tuding, dan upaya mendelegitimasi pihak-pihak yang mempertanyakannya. Padahal pihak-pihak yang mempertanyakan itu adalah publik yang punya hak untuk mengetahui keabsahan
dokumen seorang pejabat negara. Selama ini yang terjadi, publik tidak pernah mendapatkan jawaban, melainkan sekedar kebisingan. Jika memang tak ada yang disembunyikan, seharusnya Jokowi percaya diri. Tunjukkan dokumen itu, buka arsip akademiknya, libatkan lembaga-lembaga independen untuk mengakhiri polemik. Semakin lama persoalan ini dibiarkan kabur, tidak jelas dan ruwet, semakin besar biaya sosial dan politik yang harus dibayar oleh negeri ini. Kepercayaan publik sekali runtuh tidak mudah untuk membangunkannya kembali. Menurut pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, Khairul Huda, kasus ini sebenarnya tidak memiliki urgensi tinggi untuk dilanjutkan ke proses yang lebih jauh, termasuk peradilan. Ia juga menyoroti implikasi anggaran negara dalam penanganan perkara tudingan ijazah palsu ini. Ia berpandangan bahwa penggunaan sumber daya negara termasuk dana publik harus difokuskan pada perkara-perkara yang benar-benar memiliki kepentingan hukum dan sosial yang signifikan terhadap kehidupan bangsa dan negara. Karena sebenarnya tidak layak uang pajak kita, uang pajak rakyat digunakan untuk mengurus perkara seperti ini, ujar Khairul Huda seperti dikutip mediaindonesia.com. Kebenaran tidak pernah takut untuk diuji. Justru keruwetanlah yang terus dipelihara akan bisa menimbulkan tanda tanya besar di mata publik. Dan selama tanda tanya itu tidak dijawab secara jujur dan terbuka, isu ini akan terus hidup menjadi beban politik sekaligus noda dalam praktek demokrasi di Indonesia.